Mengapa data pribadi rakyat Indonesia bisa mengalir ke Amerika Serikat hanya demi potongan tarif dagang? Apakah pemerintah sedang bernegosiasi atau sebenarnya menyerah? Hari ini, kita bongkar satu bab penting dalam kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat yang sedang disorot sejumlah kalangan. Ketika privasi rakyat dijadikan komoditas dagang. Inilah pertanyaannya. Apakah data WNI jadi tumbal demi diskon impor? Dan di mana kedaulatan Indonesia? Juli 2025, pemerintah mengumumkan bahwa ancaman tarif impor 32% dari Amerika Serikat berhasil ditekan menjadi 19%. Ini disebut sebagai hasil diplomasi ekonomi. Tapi, publik mulai bertanya, apa yang dikorbankan untuk mendapatkan diskon ini? Salah satu poin tersembunyi dalam kesepakatan tersebut adalah soal transfer data pribadi rakyat Indonesia ke server dan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Pemerintah menyebut Amerika dianggap sebagai negara yang punya standar perlindungan data yang memadai. Tapi siapa yang menilai itu? Dan atas dasar apa Indonesia percaya? Transfer data bukan sekadar teknis. Ini menyangkut kontrol dan pengawasan atas informasi pribadi seluruh warga negara. Di era digital, data berarti kekuasaan, dan ketika data WNI mengalir ke luar negeri, siapa yang menjamin tidak disalahgunakan? Amerika Serikat memiliki hukum yang dikenal dengan Section 702 Visa, yang memungkinkan lembaga intelijen mengakses data asing atas nama keamanan nasional. Dengan dalih perlindungan, sebenarnya data kita bisa saja masuk ke sistem pengawasan global Amerika Serikat. Dan ironisnya, itu diizinkan oleh pemerintah kita sendiri melalui kesepakatan dagang. Pemerintah berdalih, semuanya tetap mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melarang transfer data lintas negara, kecuali negara tujuan punya standar sepadan dan mendapat izin otoritas. Pertanyaannya, kapan Amerika Serikat diakui secara resmi oleh Indonesia sebagai negara yang setara secara hukum data? Lebih lanjut, Badan Perlindungan Data Pribadi, BPDP, belum aktif secara penuh. Siapa yang akan mengawasi semua ini? Siapa yang akan melindungi rakyat dari penyalahgunaan data? Tanpa pengawasan independen, semua ini hanya janji. Dan janji tanpa perlindungan hukum hanyalah manipulasi kebijakan. Kita sering bicara soal kedaulatan, soal tanah, laut, dan udara. Tapi hari ini, data adalah wilayah baru yang sedang direbut diam-diam. Dan perang ini bukan pakai senjata, tapi pakai perjanjian perdagangan. Perusahaan-perusahaan digital raksasa dari Amerika Serikat bisa dengan mudah memproses data kita, membentuk perilaku kita, bahkan memengaruhi opini publik. Sementara rakyat sendiri tak sadar bahwa identitasnya sedang dikendalikan. Dan yang lebih menyedihkan, semua ini difasilitasi atas nama kerjasama ekonomi. Jika demi menurunkan tarif 13%, negara ini rela membuka keran data rakyat ke tangan asing, maka itu bukan lagi strategi dagang, itu tanda bahwa negara kalah dalam menjaga kedaulatan digitalnya sendiri. Rakyat berhak tahu data siapa yang ditransfer, untuk apa, dan bagaimana pemerintah memastikan data itu tak jadi komoditas global. Karena kalau kita diam hari ini, jangan kaget jika esok bukan hanya data yang dijual, tapi juga kendali atas bangsa ini. Jika Anda peduli dengan hak privasi dan masa depan kedaulatan digital Indonesia, bantu sebar video ini. Tanyakan pada wakil rakyat Anda, tekan otoritas, dan jangan biarkan rakyat jadi tumbal kebijakan diam-diam. Karena kedaulatan Indonesia bukan untuk dinegosiasikan, termasuk di dunia digital. Kalau kamu suka konten yang kritis, tajam, dan investigatif mengulas fakta dengan jelas, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian like, share, dan subscribe sekarang juga sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar dapat terus tumbuh menyampaikan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.